وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya masih ada yang belum menjawab. Yang sudah menjawab, saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Saya ulangi, mudah-mudahan kita semua mengerti menjawab salam itu adalah wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan sudah sangat memadai untuk kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian kita sadar bahwa kita ini adalah diberikan satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga ini adalah nikmat yang sangat mahal, dan oleh karena itu kita jangan menyia-nyiakan nikmat itu kecuali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti, Nabi yang senantiasa menjadi asbab kemudian kita melaksanakan dan mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syahadat itu kemudian sempurna ya ketika juga diikuti dengan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada keluarga dan para sahabatnya kita doakan, sampai kepada generasi kita hari ini kita doakan juga, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insyaallah istiqomah ya untuk menjalankan ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sangat berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin memberikan satu nasihat untuk diri saya dan semoga untuk kita semuanya. Nasihat itu adalah terkait dengan Al-Quran.
Beberapa hari yang lalu kami dari Balikpapan mengikuti Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional Dewan Murabbi Wilayah dan Pusat. Salah satu nasihat Bapak Pimpinan adalah kita ini berharap generasi Hidayatullah adalah generasi yang sangat dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran adalah satu bukti bahwa kita ini ingin melahirkan kader-kader yang benar-benar mencintai Al-Quran. Saya mau tanya santri ini, serius menjawab ya. Siapa yang benar-benar mencintai Al-Quran? Masih ada yang tidak angkat tangan? Ya, alhamdulillah. Kasih turun tangannya. Saya tidak ragu, tapi saya ingin membuktikan apa tandanya antum mencintai Al-Quran. Ya, apa tandanya? Siapa yang sudah baca Al-Quran hari ini 1 juz? Hanya 1 orang. Subhanallah. Siapa yang sudah senang ketika membaca Al-Quran? Benar-benar senang. Jujur ya, gue jujur. Bukan sekedar angkat tangan. Apa buktinya bahwa antum senang baca Quran? Apa buktinya? Hah? Saya mengapa kemudian mau belajar serius dengan Quran ini? Kemarin itu kita dibagi 2. Tidak dibagi 2 persis, malah dibagi 3. Satu kelompok yang serius untuk belajar tahsinul qiraah yang terkait dengan maharijul huruf, sifat-sifat huruf dari Al-Quran. Dan satunya adalah membaca kitab. Ya, bagaimana kita bisa membaca kitab gundul? Ya, gondrong saja kita sudah malas, apalagi yang gundul. Ya. Pertanyaan saya tadi itu begini, saya serius. Saya sendiri kemudian mengatakan pada diri saya, ketika saya tidak mampu menyelesaikan 1 juz saja per hari, itu tandanya tidak ada Al-Quran dalam diri saya. Ya, tidak ada Al-Quran, tidak ada. Kita ini hanya main-main saja, mengaku saja. Ya, tapi tidak ada indikasinya. Ya, mengapa kita seriusin terhadap Quran? Santri sekalian yang berbahagia, pernah suatu ketika, ini nasihatnya Ustaz Baharun sebelum membimbing kami ini tahsin Quran. Salah seorang sahabat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mendengarkan kepada salah seorang sahabat, ya, untuk membacakan ayat, dan Rasulullah disuruh mendengar. Kira-kira masuk akal? Ya, sahabat disuruh membaca Quran, kemudian Rasulullah disuruh mendengarkan, ya, kepada sahabat tadi. Kira-kira masuk akal? Ya, sahabat tadi mengatakan, mana mungkin ya Rasulullah saya membacakan ayat kemudian antum yang mendengarkan? Ya, apa kata Rasulullah? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan kepada salah seorang sahabatku yang membacakan ayat, karena dia adalah orang yang disebut ahlul Quran.
dia benar-benar mencintai Al-Quran. Ya, akhirnya sahabat tadi membacakan ayat, kemudian Rasulullah mendengarkan, dan Rasul mengatakan subhanallah, nikmat, ya, luar biasa. Kalau boleh saya mengatakan, bersyukurlah kita. Seandainya kita tidak dapat apa-apa di Hidayatullah ini, tapi kita cukup bisa mencintai Al-Quran ini dengan sepenuh hati kita, ya, dengan sesadar-sadarnya, itu sudah luar biasa. Makanya saya lihat ada orang-orang tua kita, kasihan, sudah berumur, luar biasa rajinnya baca Quran. Sampai di masjid cepat datang, langsung baca Quran. Ya, belum waktu sholat dia sudah datang. 20 sampai 30 menit sebelum waktu sholat dia sudah baca Quran. Ya, tandanya dia cinta dengan Quran. Bukan cerita, bukan saling colek-colek, ya, saling cerita, saling bisik-bisik. Ya. Dan ketika ada orang bercerita tentang Quran, dia sangat memperhatikan. Ya, sangat memperhatikan. Karena memang Al-Quran ini bukan biasa. Coba, ya, kira-kira 2 bulan lalu atau akhir-akhir tahun 2021, ada penelitian di Amerika kepada 120 orang non-muslim. Ya, mereka dibacakan orang berbahasa Arab. Setelah itu ditanya satu persatu, apa yang Anda pahami tentang yang dibaca atau yang dibicarakan orang tadi? Saya tidak paham. Apa pengaruhnya? Tidak ada. Kemudian setelah itu dia dibacakan Al-Quran, ayat-ayat ini dibacakan. Ya, coba Anda dengar ini. Setelah itu ditanya, oh, mirip-mirip yang tadi yang saya dengar, tapi ini yang saya dengar terakhir, hati saya terasa tenang, hati saya terasa damai, hati saya terasa, ya, apa, tersirami dengan, ya, sesuatu yang kemudian menenangkan hati saya. Jadi beda kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, bahasa Arab. Meskipun Al-Quran ini adalah bahasa Arab, ya, itu bedanya. Makanya ayat yang populer kita dengar juga itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu sebuah pelajaran dari Tuhan. Ya. Shifa'u lima fis sudur. Ya, ini menarik. Shifa'u lima fis sudur, sebagai obat bagi orang-orang yang ada penyakit dalam dadanya. Jadi Al-Quran ini ketika kita dengar, kalau hati kita ini bersih dan baik, insya Allah, maka hati kita akan tercerahkan. Hati kita akan bergetar, merasakan, ya, getaran Quran itu luar biasa pada diri kita. Tapi kalau hati kita ini kotor, hati kita ini rusak, maka Al-Quran itu tidak akan memberikan apa-apa. Ya. Nah, mengapa orang-orang tadi, orang non-muslim tadi ketika mendengarkan Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab? Karena sesungguhnya hati mereka ini polos, ya, berbeda dengan rusak dengan polos. Artinya kalau orang Islam itu dia tidak membaca Quran atau dia menghindari Quran, itu berarti hati mereka rusak. Tapi kalau orang non-muslim, karena ketidaktahuannya, tapi ketika mendengarkan qalamullah,
wahyu Allah Subhanahu wa taala itu akan berbeda pengaruhnya. Nah, makanya ikhwas sekalian yang berbahagia, sekali lagi kita tidak boleh, saya berharap, ya saya katakan tadi, saya benar-benar mendapatkan nasihat yang luar biasa. Ya, bagaimana Al-Quran ini, kita sangat berharap Quran itu memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kita ini. Ya, bukan asal-asalan, bukan sekedarnya, tapi benar-benar kita berharap pengaruhnya itu besar. Ya, makanya kalau kita ini gelisah pikiran kita, ya galau pikiran kita, ya misalnya para santri ini ya, kalau malam gelisah, galau, pergi ambil air wudhu dan baca Quran, insya Allah itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap diri kita. Nah, memang ya kalau Quran ini belum bersemayam dalam diri kita, wahyu Allah ini belum bisa kita rasakan, maka kita tentu perlu banyak ya menghadapkan diri kita, ya maksudnya memeriksakan diri kita. Ya, idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, artinya kalau Quran ini belum memberi getaran sedikit pun kepada kita, berarti ada yang tidak beres dalam diri kita. Makanya tadi pertanyaan saya pertama adalah, apakah Quran ini sudah benar-benar kita cintai? Apakah Quran ini benar-benar sudah berpengaruh dalam hidup kita? Kalau belum, ini yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita. Ya, alhamdulillah, ya saya sekedar mau informasi ini sama antum. Halaqah kami tiap pagi itu, ya ini ada Ustaz Sahrudin, Ustaz Sulaiman, Pak Imam, ya Pak Haji. Meskipun satu ayat saja setiap hari kita tadabburi, ya kadang-kala memberikan bekas pengaruh yang luar biasa dalam ya kehidupan kita. Ya kita serius membicarakan, ya meskipun ya kita ini harus memang punya landasan kuat, yaitu kita harus punya tafsir. Alhamdulillah tafsir kita itu ada dua, As-Sa'di, ya, dan yang satu adalah Ibnu Katsir. Ya, itu kita jadikan sebagai rujukan agar kita ini tidak salah, tidak keliru. Meskipun juga kita ini sadar bahwa kita ini masih terbatas ya pengetahuannya, tetapi kita cobalah dengan segala keterbatasan itu kita mencoba mendapatkan ya sedikit kebaikan, ya yang kemudian dengan itulah kita bisa berharap banyak. Salah satu alasan tadi sahabat Rasul itu adalah, kata Rasulullah di ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul bifadlillah. Ini ayatnya, ayat favoritnya Ustaz Sulaiman ini. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, inilah kemudian yang oleh Rasulullah ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dari salah seorang sahabat, ya itu memberikan kegembiraan yang luar biasa. Ya, yang kedua juga adalah daripada kemudian kita ini berharap banyak dengan dunia ini, coba apa yang paling banyak kita lihat di dunia ini kecuali materi? Ya, di sekitar kita ini bangunan sudah banyak bertingkat-tingkat, ada yang punya mobil. Ya, di sekitar kita ini sudah ada rumah yang punya mobil sampai 3, 4, 5. Ya,
Tapi semua itu tidak ada apa-apanya, tidak akan bisa memberikan kegembiraan terhadap hatinya, kecuali Al-Quran yang bisa memberikan kabar gembira. Yang bisa menggembirakan hatinya itu adalah Al-Quran. Maka dengan karunia Allah, ya, mereka itu gembira, ya, luar biasa ya. Nah, hendaklah dengan ya itu mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka cari puluhan tahun, yang sifatnya materi, itu tidak akan memberikan bekas apa-apa, kecuali ya sekedar memenuhi nafsunya saja, keinginan nafsunya, dan itu akan tidak memberikan pengaruh apa-apa, tidak memberikan ketenangan dalam jiwanya, kecuali adalah ketika dia membaca Al-Quran atau menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Nah, subhanallah, memang tentu ikhwas sekalian yang berbahagia, mari kita latih, ya, melatih diri kita. Ya, saya sengaja menyampaikan ini karena insya Allah sisa 1 bulan lebih kita ini memasuki bulan Ramadan. Ya, kita bertekad Ramadan yang lalu menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita. Jangan sampai terulang ya suasana rohani kita yang ya biasa-biasa saja, ya, tidak memberikan bekas yang kuat. Ya, ada satu hal yang kita harus lihat. Apa sih yang membedakan kita dengan para sahabat yang lalu? Ya, yang sangat populer itu adalah ketika ada pertanyaan begini, "Ya Ali, mengapa Anda begitu sangat taat kepada Rasulullah?" Ya, apa jawaban Ali? Karena orang yang dipimpin waktu itu adalah orang seperti saya. Maksudnya adalah karena sahabat Ali itu adalah orang yang ketika mendengarkan kebaikan, mendengarkan perintah Allah, itu kemudian langsung mentaati dan mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, maka ikuti, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka ya jangan dilaksanakan, ya tinggalkan. Nah, artinya begini, salah satu hal yang sangat prinsip dalam berislam ini sebenarnya adalah ketika kita ini menggunakan prinsip sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat. Makanya ayat yang populer juga adalah innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila dipanggil, ya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih, dipanggil kepada Rasulnya untuk diadili, diatur, dihukumi dengan aturan Allah dan Rasulnya, jawaban orang-orang mukmin adalah saya dengar dan saya taat. Nah, ini yang harusnya membedakan kita dengan ya orang-orang terdahulu, yang harus kita sadari. Orang-orang terdahulu atau para sahabat dahulu ketika mendengarkan apa yang dari Rasulullah itu langsung dikerjakan. Dan ketika dia mengerjakan, dia dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, karena mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sekarang ini sudah berulang kali, berkali-kali, ya, kita dinasihati tapi belum bisa juga kita kerjakan. Ya, kira-kira apa yang membedakan kita dengan orang-orang dahulu? Barangkali apakah karena orang tua kita, atau karena kita tidak dekat dengan Rasulullah? Banyak faktor. Tapi seharusnya bagi kita yang sudah mendapatkan tarbiyah, ya, yang sudah sering, sudah banyak, ya, kita harusnya
mengedepankan ya bahwa tarbiyah itu dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengerjakan, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Makanya seperti salat sunat subuh ya, itu bukanlah sekedar karena kewajiban. Antum kesini itu bukan karena kewajiban ya, tapi dia menjadi satu kebutuhan lebih dari kewajiban. Sudah merupakan kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Mengapa? Karena ketika kita mengerjakan karena sekedar kewajiban, tentu nilainya tidak sama dengan kalau dia menjadi kebutuhan kita. Ya, contoh paling gampang begini. Makan nasi misalnya. Kalau kita merasa kewajiban saya, ya makan cukup. Tapi kalau kita anggap kebutuhan, maka kita harus berusaha untuk bagaimana kualitas makanan itu betul-betul berpengaruh terhadap diri kita. Ya, ada pengaruhnya. Ya, ada efek positifnya. Ya. Kalau kewajiban itu kalau sudah kerja, ya, kalau sudah makan, bagaimana hasilnya itu urusan kedua. Ya, tapi kalau dia menjadi kebutuhan, maka kita harus melihat apa yang kita makan itu, apa yang kita lakukan, ya harus punya nilai manfaat yang positif, punya nilai manfaat, efek yang jelas, supaya apa yang kita kerjakan, ya jelas nilainya, ya dan jelas ya pengaruhnya. Nah, oleh karena itu memang ya kita hendaknya melihat bahwa Quran ini adalah bukanlah sekedar kewajiban kita menghafal. Ya, pernah salah seorang ulama ditanya, mana lebih utama, orang menghafal Quran tetapi ya tidak mendalami, tidak memahami secara mendalam, daripada orang yang tidak menghafal Quran tetapi kemudian dia menghayati, ya kemudian melaksanakan secara sungguh-sungguh dan meresapi, menghayati dan kemudian mengamalkan. Itu lebih baik, dan itu yang dimaksud dengan ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas, dalam hadis Rasul disebutkan begitu. Sesungguhnya bagi Allah ada keluarga Allah dari kalangan manusia. Man huwa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah yang dimaksud keluarga Allah dari kalangan manusia? Ya, ahlullah, ya ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Dia adalah keluarga Quran, ahli Quran, keluarga Allah, dan dia adalah orang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, saya menasihati diri saya sendiri. Saya mencoba untuk bagaimana kita ini benar-benar mencintai Al-Quran, benar-benar kita ini mau mentadabburi Al-Quran ini, ya, mau mengerti apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga dia menjadi nasihat, menjadi peringatan, menjadi tazkirah, ya, menjadi ya zikir kita yang kemudian akan memberi pengaruh kebaikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, kita tidak lagi sekedar membaca biasa. Makanya saya juga bersyukur kemudian belajar terus bagaimana tahsin Quran itu, ya, maharijul hurufnya, ya, kemudian sifat-sifat ya hurufnya kita pelajari, ya, sehingga kita bisa benar-benar ya membaca Quran secara benar, ya, secara benar, ya, secara tartil, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengaruh kebaikan dari Al-Quran itu, insyaallah. Saya kira itu yang saya sampaikan karena waktu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين